Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel Novarti nih. Udah lama aku nggak update video baru karena kerendeman urusan ibu-ibu ya. Akhirnya kesampaian juga nih. Sekarang aku mau update prestasi buah karya aku, buku solo aku yang pertama, yaitu mengenai ketika ibu resign. Jadi di video ini aku akan membahas mengenai apa aja sih isi buku ini, kenapa sih aku nulis ini, dan recommended-nya buat siapa. Nah, akan dibahas selengkapnya di video Novarti kali ini. Oh enggak dong, buku ini bukan hanya untuk ibu-ibu yang udah resign aja, tapi juga sangat aku rekomendasikan buat ibu-ibu yang lagi galau mau resign apa enggak ya. Karena di bab awal buku ini, aku menuliskan lengkap mengenai hal apa aja yang harus dipertimbangkan ibu sebelum resign, dan juga gambaran kehidupan ibu rumah tangga dan ibu bekerja itu yang dibilang sama ya, ada manisnya, ada bahagianya, ada tantangannya, ada sedihnya. Jadi kedua-duanya itu sama. Jadi nggak ada yang mana yang lebih baik ibu rumah tangga dari ibu bekerja atau sebaliknya, itu enggak. Karena yang terbaik itu adalah yang paling tepat untuk ibu dan sesuai dengan kebutuhan ibu. Lengkapnya di buku ini dibahas mengenai yang tadi itu, pertimbangan sebelum ibu resign, terus gambaran mengenai ibu bekerja dan ibu rumah tangga yang sama aja. Kemudian kalau ibu jadi memutuskan untuk resign, karena buku ini bukan mengiming-imingi ibu untuk resign, itu enggak. Jadi ibu memiliki referensi untuk menimbang sebelum memutuskan, agar pilihannya itu nggak hanya mengandalkan perasaan ibu aja, karena ibu-ibu itu cenderung lebih mengandalkan perasaan ya. Jadi ibu bisa mengandalkan logika juga agar tidak asal memutuskan gitu. Nah, kalau seandainya ternyata setelah ditimbang-timbang nih, setelah dipikirkan dengan matang, melibatkan suami juga, akhirnya ibu yakin untuk resign karena lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Di buku ini juga dilengkapi dengan bagaimana menghadapi masa-masa setelah resign itu. Karena sesuatu hal yang mendadak dari ibu yang tiba-tiba bekerja terus langsung berubah drastis menjadi di rumah saja, mengurus rumah tangga, sosialisasi aja pun susah, itu nggak mudah, itu berat banget. Aku aja tuh sampai stres diambang penyesalan beberapa kali, sampai berdiri di depan cermin, menatap diri sendiri, terus berkomunikasi alasan aku resign tuh apa sih, perjuangan yang aku lakukan apa sih, agar aku tuh gak berlarut-larut dan mengikuti tekanan itu, aku bisa bangkit dari situ. Nah, itu aku tuliskan lengkap di sini. Jadi harapannya ibu-ibu bisa mengambil solusi yang cepat ketika ibu mengalami hal yang serupa. Nah, kemudian setelah itu, aku juga membahas nih mengenai produktivitas apa yang bisa dilakukan ibu di rumah selain mengurus anak dan rumah tangga. Karena aku sendiri pun merasakan dan membuktikan beberapa teman yang juga resign itu juga merasakan bahwa melakukan aktivitas selain mengurus anak dan rumah tangga itu, sekecil apapun, itu sangat berpengaruh baik kepada mental ibu. Jadi bukan hanya sok-sok gaya-gayaan, enggak sok kebanyakan waktu gitu, enggak, sok-sok mendapatkan pengakuan itu enggak. Tapi karena itu sangat baik loh dampaknya untuk ibu. Jadi di sini juga akan dituliskan hal-hal apa saja nih yang sangat memungkinkan dilakukan ibu di rumah sambil menyelesaikan tanggung jawab utamanya, yaitu mengasuh anak dan mengurus rumah. Nah, yang terakhir nih sebagai penutup, aku akan memberikan sedikit bukan masukan, penyemangat kita untuk jangan lupa bahagia. Karena ibu itu juga manusia. Ibu itu berhak bahagia. Gimana sih caranya agar ibu itu bahagia? Nah, itu akan ada di bab terakhirnya. Yes, bener banget. Buku-buku resign semacam ini tuh emang beberapa
udah ada ya, udah banyak malah di pasaran, dan beberapa itu masuk sebagai referensi di buku ini karena aku juga udah baca. Jadi pembedanya dengan buku yang lain, yang pertama itu yang paling jelas banget adalah sudut pandangnya. Karena ini pengalaman aku pribadi yang pasti nggak akan sama, walaupun ada kesamaan itu pasti tidak benar-benar plek-plek banget dengan ibu-ibu lain. Jadi aku akan memberikan pandangan yang beda ya dari pengalaman aku kepada ibu-ibu ketika mempertimbangkan dan memilih untuk resign. Semoga dari pengalaman aku ini bisa menambahkan referensi kepada ibu, menambahkan ilmu, menambahkan panduan atau apapun itu mengenai keputusan resign, keputusan ibu untuk resign. Nah, selanjutnya buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi. Ilustrasi mungkin ya belum sebagus para ilustrator profesional karena itu aku sendiri yang bikin. Bukan untuk pamer-pamer atau gaya-gayaan. Walaupun tidak sesempurna itu, tapi aku ingin menyampaikan dari ilustrasi ini bahwa tidak harus menunggu sempurna dulu, tidak harus menunggu menjadi terbaik dulu untuk berkarya dan melakukan sesuatu, hal yang baru atau hal yang kita anggap kita nggak bisa melakukan itu gitu. Jadi nggak harus nunggu, nanti akan berkembang seiring dengan prosesnya. Dan ilustrasi ini juga berfungsi agar buku ketika ibu resign nggak bosenin banget lah untuk dibaca. Jadi kayak mata itu nggak penuh dengan huruf-huruf aja, tapi juga ada gambar-gambarnya dan beberapa halaman juga berwarna. Nah, selanjutnya buku ini juga dikemas dengan bahasa yang ringan. Karena beberapa pembaca juga mengatakan itu karena relate banget nih dengan kehidupan ibu. Oh iya, aku juga mengalami itu. Oh iya, aku ngerti banget nih keadaan seperti ini. Karena ini jujur, pengalaman aku banget, gak ada dilebihkan, gak ada dikurangi hal-hal yang pentingnya. Jadi itu ibu-ibu pasti, oh iya pas bacanya. Jadi itu mudah dipahami. Gak beribet, gak berat, gak bahas sesuatu yang memusingkan otak lah. Tapi kadang kita lupa. Nah, kemudian dilengkapi juga dengan beberapa tugas-tugas yang sesuai dengan bab itu sendiri ya. Misalnya bab bagaimana mengeksplorasi diri nih. Ini yang aku bahas di bab 1. Karena untuk memutuskan untuk resign itu harus dimulai dari diri ibu dulu. Apa sih yang terjadi di diri ibu? Apa yang mempengaruhi keputusan itu? Nah, itu ada misalnya tabel eksplorasi gitu. Jadi ibu bisa mengisinya langsung di buku ini. Apa yang dibaca itu nggak langsung menguap, nggak langsung hilang, jadi bisa langsung dipraktekkan. Nah, beberapa tugas itu menyertai hampir setiap hal-hal penting di buku ini. Kalau ada yang perlu dilakukan ibu, maka akan dilengkapi dengan tugas-tugasnya juga gitu. Nah, itu spesialnya di buku ini. Alasan aku menulis buku ketika ibu resign sebenarnya itu nggak muluk-muluk ya. Hanya ingin membagi pengalaman aku. Pengalaman yang mungkin menurut orang biasa, tapi padahal menjalaninya itu nggak sebiasa itu. Banyak tantangannya, banyak hal beratnya, banyak air matanya, hingga sampai akhirnya aku tuh bisa berdamai dengan keadaan itu. Nah, inginnya ibu-ibu bisa mengambil pelajaran yang baik-baiknya dari sana dan meninggalkan yang buruk-buruknya. Kesalahan apa yang aku lakukan mungkin gak harus dialami juga oleh ibu-ibu yang membaca buku ini. Itu bisa di-skip, jadi ibu lebih cepat mendapatkan solusi ketika mengambil keputusan atau mengalami suatu masalah setelah resign dengan melakukan hal yang mungkin didapat dari buku ini ya, yang mungkin sama dengan apa yang aku lakukan. Jadi semoga cocok dengan ibu-ibu. Jadi nggak harus mengalami stres seberat aku mungkin. Jadi nggak harus susah-susah mengalami hal yang berat-berat, karena di sini banyak sekali solusinya dari masalah-masalah itu. Nah, pengennya buku ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya, walau dari pengalaman pribadi yang mungkin bagi banyak orang, sebagian orang itu dianggap biasa, tapi karena aku menjalaninya itu nggak mudah, karena ini spesial banget, banyak banget pelajarannya, banyak banget hal baru, ilmu baru, atau
yang mengajarkan aku arti hidup itu apa, menjalani hidup yang bahagia itu gimana, itu karena dari pengalaman ini, dan aku menuangkannya di buku ini. Udah lama sih sebenarnya, ini bukan naskah pertama aku, karena naskah pertama itu udah lama banget ditulis, jadi kemampuan menulisnya mungkin masih cetek banget ya, masih minim banget lah, masih kurang enak dibaca. Nah, setelah mengembangkan diri, terus mengikuti kelas menulis dan terus menulis, akhirnya aku bisa update ke versi yang lebih nyaman di mata lah, dan akhirnya terbit juga. Nah itu, jadi berharapnya dari pengalaman aku, ibu-ibu lain bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya di takdir yang serupa, yaitu dari ibu bekerja kemudian menjadi ibu rumah tangga. Buku ini bisa dibeli sekarang di Tokopedia dan Shopee. Linknya ada di caption video ini. Sebenarnya itu kemarin Open PO yang pertama ya. Open PO itu lumayan banyak peminatnya. Aku nggak nyangka banyak apresiasi dan banyak yang ingin juga membaca buku ini, pengalaman aku ini. Dan itu membuat aku merasakan manisnya royalti ya. Jadi bukan itu fokusnya. Ternyata buku ini walaupun ditulis oleh penulis pemula, karena ini buku pertama aku ya, kebermanfaatannya itu ternyata itu ada. Dan ada loh yang nyari buku ini, ada loh yang bilang buku ini relate banget dengan kehidupan mereka, mudah dibaca, bisa membantu mereka menghadapi masa-masa galaunya, masa-masa sulitnya setelah resign. Jadi buku ini pokoknya recommended banget, karena memang aku tulis buat ibu-ibu yang berencana dan telah memutuskan untuk resign. Nah gitu. Jadi bisa dibeli di Shopee dan Tokopedia. Dan versi e-booknya juga akan segera hadir, karena kata Stilettonya masih menunggu antrian di Google Playbook. Jadi nanti kalau udah tayang, udah bisa dibaca, versi e-booknya akan aku update juga linknya di caption video ini gitu. Nah, sebagai penutup nih, sebelum aku mengakhiri review singkat mengenai buku Ketika Ibu Resign, ada sedikit quote yang penting banget yang aku sendiri pun mendapatkannya setelah menjalani masa-masa ini ya, masa-masa berat ini. Jadi apapun yang terjadi di hidup kita, masalah apapun itu, solusinya tetap ada di diri kita. Jadi yang lain itu hanya bisa membantu, memberi saran, dan tetap ujung-ujungnya itu kembali ke diri kita. Nah jadi untuk ibu-ibu yang berencana untuk resign dan menjalani masa-masa setelah resign yang gak gampang, silahkan baca buku Ketika Ibu Resign ini, yang bisa dibeli di Shopee dan Tokopedia. Tinggal klik-klik aja, pokoknya nanti sampai. Dan oh ya, pesan di Shopee dan Tokopedia ini sistemnya tetap pre-order ya. Gak apa-apa cuma satu, walaupun pesan cuma satu nanti pasti dicetak oleh Stiletto. Oke, terima kasih yang telah menonton video review Ketika Ibu Resign di channel Novarti. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.